Di episode Masih Like kali ini kita akan ngebahas satu buah motor kelas 250cc yang harganya nggak lebih dari 30 juta rupiah nih coy. Motor ini cocok banget buat kalian yang mau upgrade dari kelas 150cc ke 250cc. Yuk bersama gue Vincent bilang kita bahas bareng, ini dia Kawasaki Z250 tahun 2013. Sebelum kita bahas tentang motornya, kita bahas dulu sejarahnya singkat nih coy. Kawasaki Z250 ini pertama kali muncul di Indonesia di awal tahun 2013. Berarti motor ini adalah motor generasi pertama yang mau kita review ya. Nah, motor ini juga pertama kali meluncur di dunia dan dapat langsung di Indonesia nih coy. Karena pasar Indonesia itu memang terkenal banyak banget yang membeli Ninjanya. Jadi Kawasaki mungkin percaya sama Indonesia. Ketika meluncur, Kawasaki Z250 ini diperuntukkan untuk teman-teman yang fansnya Ninja tapi nggak mau motor fairingan. Jadi ini adalah Ninja versi naked lah, bisa dibilang kayak gitu. Terus juga sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 kemarin belum ada penyegaran ataupun facelift yang dilakukan kepada Z250 ini. Sampai tahun 2018 udah berhenti jualan nih coy. Kawasaki gua cek udah nggak lagi ready stock sejak tahun 2018. Mungkin bisa jadi discontinue untuk yang model itu ataupun kita tunggu kabar terbarunya nantilah. Kalau di pasar dunia sendiri, Z250 versi terbaru udah meluncur di Thailand tahun 2019 kemarin nih coy. Versinya facelift, mukanya lebih sangar, tampilannya lebih sangar. Kita berharap nanti secepatnya di Indonesia kebagian tuh versi itu. Yuk, sekarang kita bahas langsung dari bagian depan. Nah, tampak depannya sangar banget nih coy. Kawasaki Z250 ini headlampnya mirip banget sama headlamp Z800. Dia ada dua buah mata gitu dan agak menyipit di bagian depan. Kalau kita lihat-lihat sih, ternyata headlamp model kayak gini tuh banyak banget di aftermarket yang dijual untuk part modifnya Vision, Scorpio, tapi otentiknya adalah dari Z250 ini. Nah, karena ini tahun 2013 juga, Z250 ini masih pakai lampu model halogen, belum pakai LED. Terus juga lengkap sama lampu senya. Terus di sini agak mengganggu kata anak Kawasaki sih. Ini ada tatakan plat nomornya. Jadi kalau standaran plat nomor depan akan disimpan di atas ini, jadi kayak kompresan gitu. Tapi yang untuk versi ini tatakan plat nomornya disimpan di bawah radiator sini. Terus lanjut di bawah headlampnya kita bisa lihat di sini suspensinya. Di depan dia pakai suspensi teleskopik biasa ukuran 37 mm tabungnya. Jarak mainnya lumayan, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek juga. Terus juga untuk kakinya, di sini dia pakai pelek ukuran 17 inci yang dibalut sama ban 110/70. Di sini karena dia tahun 2013 berarti udah 7 tahun pemakaian. Ini bannya udah diganti pakai Michelin Pilot Street. Untuk pengeremannya di sini dia pakai rem depan cakram yang kaliper 2 piston yang diameter discnya 290 mm. Mirip-mirip sama kayak Ninja 2013 Fi ataupun Kawasaki Versys 250. Dari depan sih kelihatan segini aja. Mungkin di sini ada radiator yang ukurannya sedang-sedang aja, nggak terlalu besar. Di sini juga ada modifan dipakai cover gitu yang mempermanis lah. Yuk, sekarang kita langsung cek bagian sampingnya. Dari samping sini tampilannya gambot banget nih coy, kelihatannya. Apalagi dimensinya memang beda jauh sama Z250 SL yang kemarin Raka pernah review. Kalau kalian belum nonton, coba nonton langsung videonya. Nah, karena ini versi Z250 yang biasa, yang nggak SL, berarti beratnya, dimensinya itu beda jauh ya coy. Kalian bisa lihat di tabel di bawah ini untuk dimensi dan beratnya. Di sini kita bisa lihat desainnya, meruncing-runcing, tajam-tajam walaupun di tahun 2013. Tapi gaya 2020-nya agak kekinian di bawah-bawah dikit nih coy. Karena masih meruncing dan futuristis, tajam-tajam gitu. Di sini dia pakai fairing yang kalau kata anak-anak Kawasaki juga nih, kata fansnya, beberapa ada yang nggak suka, beberapa ada yang suka. Tapi kalau menurut gue sih oke-oke aja. Terus juga kita geser ke tengah dikit, konstruksinya sih posisi joknya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Ini cocok banget buat motor-motor yang naked memang. Kemungkinan untuk rider tinggi 170 sampai 180 sih akan nyaman-nyaman aja pakai motor ini. Ke belakangnya lagi, di sini cover knalpotnya dan desain knalpotnya tuh mirip banget sama desain Ninja Fi ataupun Kawasaki Versys. Ya memang karena motor ini emang satu basis tiga-tiganya. Lalu untuk bagian buritannya, bagian tailnya gitu ya. Ini khas banget motor-motor naked yang dibuat terpisah antara jok penumpang dan jok pengemudi. Di sini dibuat lebih tinggi dan agak nggak terlalu besar joknya, jadi kemungkinan agak untuk boncengan jarak jauh agak kurang nyaman nih bagi pemboncengnya. Terus di bagian belakang sini biar kesan sportinya, kesan futuristisnya makin dapet, di sini dibuat bagian belakang meruncing mirip-mirip Ninja. Walaupun di tahun 2020, tapi menurut gue sih desain 2013 ini masih layak banget buat dipakai dan masih ganteng banget kelihatannya. Sekarang kita dari tadi ngomong-ngomong soal Ninja dan Versys, kita cek gimana sih mesinnya.
Kenapa tadi gue mention soal Ninja dan Versys? Karena memang basic mesinnya ini sama persis nih cuy. Apalagi untuk Ninja yang angkatan tahun 2013 yang FI 250R. Ini mesinnya sama persis. Kapasitas mesinnya 250 cc 2 silinder. Yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 31,5 daya kuda dan torsi sebesar 21 Nm. Mesinnya ini udah pakai dual valve throttle, jadinya ada 2 buah katup kupu-kupu di bagian throttle bodinya yang karakternya mungkin mirip sama Ninja dan Versys. Nanti kita cobain langsung. Nah, ke belakang bagian mesinnya kita bisa lihat di sini suspensinya juga mirip-mirip khas Kawasaki. Dia pakai bottom link unitrack yang monoshock di bagian tengah. Terus juga ke belakangnya dia pakai swing arm model mengotak gini yang kelihatan kokoh banget nih. Terus untuk kaki belakangnya dia pakai pelek yang sama depan 17 inci juga. Dipakein ban ukuran 140/70 nih. Dari belakang pasti tampak gambot banget, apalagi dia pakai ban yang tampaknya lebar nih. Yuk, daripada penasaran kita cek bagian tampak belakangnya. Tampak belakang ini sih modelnya mirip banget, plek-plekan banget sama Kawasaki Ninja tahun 2013 itu, atau Kawasaki Ninja yang versi sebelum generasi terakhir di 2020 ini. Mirip banget tampaknya. Di sini desainnya menyipit gitu, tajam meruncing-runcing ya. Tapi stop lampnya masih pakai lampu halogen biasa. Terus juga untuk lampu sennya sama masih pakai halogen biasa. Dan tetakan plat nomornya di sini berikut dengan spakbornya yang modelnya minimalis. Jadi kemungkinan kalau kalian lewatin genangan air, lewatin hujan, ini akan nyiprat dikit nih untuk bagian pemboncengnya. Tapi lagi-lagi karena ini dipadukan sama ban yang tampaknya lebar, ini tampak belakangnya jadi kelihatan sangar banget nih. Nah, udah selesai semua gue bahas. Sekarang kita cek langsung gimana sih impresi duduk di sini dan tampilan instrumen clusternya. Yuk. Tinggi gue 178 cm dan ini adalah posisi duduk gue di Kawasaki Z250 tahun 2013 ini. Kalau kemarin Raka di Z250 SL itu kelihatan motornya kecil banget. Kalau gue sih kelihatannya kayaknya agak matching nih sama motornya karena sama-sama gambot. Dan posisinya kaki gue bisa menapak dengan sempurna. Tapi posisi footstepnya memang agak menekuk sedikit ke belakang karena emang motor ini mengambil basis dari Kawasaki Ninja. Jadi feel racingnya masih dapat banget. Kalau Versys kan agak ke depan, jadi dia sejajar. Kalau ini masih agak ke belakang kayak Ninja banget. Motor ini kalau dalam keadaan diam kita gerak-gerakin ini kerasa banget beratnya. Karena ini beratnya 168 kg. Ya walaupun 4 kg lebih ringan daripada yang Kawasaki Ninja, tapi lumayan berat lah untuk bobot kelas motor 250 cc yang naked. Nah, dan yang kerasa dari motor ini adalah posisi stangnya. Posisi stangnya buat gua ini enak banget nih cuy. Karena kalau gua yang punya postur badan kayak gini, emang agak susah kalau pakai stang model clip on atau nunduk dikit ke bawah. Nah, udah selesai semua kita bahas. Oh, belum. Ini untuk pemboncengnya dikasih sedikit nih cuy. Yuk, sekarang sini gua tunjukin instrumen clusternya sama ada apa aja nih di bagian stangnya. Di stang bagian sebelah kiri, di sini ada tuas kopling yang nggak terlalu ringan nih, yang lumayan ya moderat lah, nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat, karena dia belum pakai slipper and clutch assist. Terus di belakangnya ada tuas untuk pass beam, terus ada lampu dekat, lampu jauh, lampu sen, dan ada klakson. Di sini ada satu buah bidang atau space kosong nih yang bisa dipakai, mungkin bisa dibuat lampu hazard. Kalau di Versys ini buat lampu hazard nih. Yuk kita sekarang geser bagian sebelah kanannya. Di bagian kanan sederhana banget, cuma ada satu buah switch untuk engine cut off dan satu buah starter. Nah, untuk instrumen clusternya di sini kita bisa lihat dial analog yang masih klasik banget di sini untuk menunjukkan tachometernya nih cuy. Jadi kalau kita gas, dia akan muter. Terus di bagian sini ada instrumen cluster yang digitalnya. Di sini ada speedometer pastinya. Di bawahnya ada odometer dan trip meter, trip A, trip B yang bisa diganti pakai tombol di sebelah kiri sini. Terus di ujungnya ada jam dan ada fuel meter. Sederhana banget. Sementara dial button yang di sebelah kanannya untuk mengganti jam nih, untuk mengatur jam. Terus untuk anak kuncinya masih sederhana banget, nggak ada pelindungnya karena emang nggak ada magnet pengamannya. Yuk sekarang gue tunjukin ke kalian semua gimana sih impresi berkendara Z250 tahun 2013 ini. Kayak tadi gue bilang, handlingnya ya lumayan berat walaupun dia motor yang gak seberat Ninja, tapi ternyata cukup berat karena bobotnya memang masih 160-an kilogram gitu ya. Terus
untuk masalah stangnya nih, yang tadi gue bilang ya, kalau gue sih bakal ngeganti stangnya pakai yang lebih lebar, lebih tinggian dikit, karena ini masih agak nunduk nih menurut gue. Karena kayaknya kalau postur badan segede gue ini agak kurang nyaman nih cuy kalau riding tapi terlalu nunduk. Oh ya, tadi gue udah nyinggung pengereman ya. Kalau pengereman ini depan belakang udah cakram, tapi untuk yang Z250 yang beredar di Indonesia ini nggak ada yang varian ABS-nya nih cuy. Nah, motor itu dipakai di kemacetan, nggak kerasa ada overheat di bagian paha atau lutut. Kalau Ninja sama Versys kan lumayan tuh panas mesinnya, lumayan agak menyeruak ya. Tapi kalau ini mungkin karena naked dan dia pakai fairing yang setengah doang, jadi udara masuk ke dalam bagian mesin tuh masih lebih banyak dibanding Ninja dan Versys. Nah, tenaganya dari tenaga bawah ke tengah itu lumayan lemot kerasanya, nggak meledak langsung. Tapi tenaga dari tengah ke atasnya itu lumayan ngisi banget nih, khas Ninja lah. Terus juga kalau kalian pengen tahu suara mesinnya sih, ini kalau pakai knalpot standarnya khas banget suara Ninja. Jadi ya mungkin kalau kalian mau ngejar-ngejar ala-ala moge gitu ya, kalian mungkin bisa ganti pakai knalpot aftermarket. Tapi jangan berisik banget lah, kasihan ganggu tetangga. Nah, terus juga nih karena dia pakai dual throttle valve, jadi ada 2 buah kupu-kupu di daerah throttle bodinya. Jadi kalau kalian ngegas dentak sekencang apapun, RPM-nya tetap naiknya secara linear. Nah, untuk suspensinya, kalau menurut gue sih suspensi Z250 ini medium lah cuy, nggak terlalu keras dan nggak terlalu ringan. Jadi kalau mau dipakai dalam kecepatan tinggi, motor nggak gampang limbung. Mau pakai dibelok dalam keadaan kecepatan tinggi juga nggak terlalu limbung. Tapi kalau dipakai di perkotaan nggak terlalu keras lah. Jadi ngelewatin jalan-jalan yang banyak speed trapnya mungkin, yang banyak lubangnya sedikit, ya motor ini masih akan lebih nyaman di jalan. Nah, terakhir nih, kita ngomongin masalah konsumsi BBM. Kalau berkaca dari Ninja dan Versys, konsumsi bahan bakarnya bisa dapat di angka 1:25. Jadi mungkin Z250 ini mirip-mirip lah. Terus tangki bensinnya juga gede banget, full metal, nggak ada cover-cover. Kapasitasnya 17 liter bensin. Kesimpulannya, menurut gue motor ini masih layak banget buat dibeli di tahun 2020 oleh kalian nih. Karena motor ini belum tua-tua banget, baru 7 tahun lah umurnya. Desainnya masih cakep banget, apalagi ditopang sama mesinnya yang bertenaga. Dan fitur-fiturnya yang udah kekinian lah ya. Walaupun belum pakai lampu LED dan ABS segala macam lah nih cuy. Nah, kalau kalian berminat beli Kawasaki Z250 tahun 2013 ini, kalian bisa beli langsung di Gaskan Motorsport yang berlokasi di Jalan Cideng Timur nomor 1 nih cuy. Kalian bisa beli dengan harga Rp29.800.000. Masih nego tuh cuy. Coba nih, kalau kalian berminat beli ini, coba sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Atau kalian punya saran lain nih buat kita review di Masih Layak selanjutnya. Kalian tulis juga di kolom komentar di bawah ini ya. Terus thank you banget nih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe channel Perspektif Otomotif. Gue pamit, lanjut nyari motor masih layak.